Allah Habib, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih teman-teman yang kedua kalinya karena masuk kamera. Jadi acara malam hari ini sekalian kita rekam untuk kenangan kita, untuk dokumentasi kita, dan juga untuk channel YouTube Keluarga Tarim, persembahan dari Biah Mustafawiyah Indonesia. Ajib, ajib, ajib. Walaupun nggak konsisten, kadang upload, seringnya enggak, tapi ya alhamdulillah. Ya. Momen-momen kayak gini lumayan lah satu episode. Ada yang belum subscribe? Wih, saya- Pintu keluar di sana kalau belum subscribe. Jadi malam hari ini teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama, guru kita Habib Mujtaba insya Allah akan pulang ke Indonesia di mungkin beberapa hari lagi. Jadi malam hari ini kita ingin ngobrol-ngobrol santai, kita ingin bertukar cerita, menggali hikmah, menelusuri masa lalu Habib Mujtaba. Semoga insya Allah sih saya yakin banget dengan banyaknya kisah kehidupan beliau ada banyak yang akan kita bawa pulang nanti ke rumah. Ada cerita-cerita hikmah yang insya Allah nanti bisa kita ceritakan kepada istri sebelum tidur, buat jadi bahan-bahan pilotok kalau kata anak. Kalau anak Gen Z. Balik. Oh kebalik. Sabar ya Bib Bakar. Bib, gimana Bib? Ceritanya gimana? Kok tiba-tiba dapat kabar kita tuh antum pulang di hari Selasa tuh Iya. gimana Bib? Wallahi Habib, saraha insya Allah khair Habib. Apa namanya? Sebenarnya ngejut Habib. Hatta Al-Fakir juga ngejut banget apa namanya kabar ini. Ya insya Allah pengennya sih nggak mau pulang Habib. Ya. Siapa yang mau pulang dari Tarim? Betul. Pastinya gitu. Yang udah kenal Tarim dan sempat mencicipi. Lauknya Tarim itu pasti nggak mau pulang. Nah, ya tapi kadang-kadang ada isyarat, ada perihal yang harus diselesain di Indonesia. Lah itulah yang menjadi akhirnya kita harus pulang. Dan emang harus bulan ini ceritanya. Makanya udah akhir bulan ini harus cepat-cepat itu ceritanya. Dadakan ya Bib. Dadakan. Ada perihal yang berkaitan dengan maktabnya Sayyidil Habib dan juga Majelis Al-Muwasalah yang harus diselesain bulan ini juga di sana. Ayo, makanya yang itu ngejut akhirnya. Itulah Habib. Nah, insya Allah khair Habib. Amin ya Rob, amin ya Rob. Gimana perasaan sekarang berarti Bib? Wah, Satu sisi antum Iya. ingin meninggalkan Tarim, di Allah sisi Akbar. lain ada pulangnya juga ke kampung halaman. kata orang-orang sih ada senangnya dikit. Kata- ada sedihnya pasti karena ninggalin Tarim, tapi juga ada senangnya pasti apa namanya? Cinta tanah air Bib ya. Iya, betul. Salam Nabi. Allah Allahumma shalli alaihi. Taban hubbul watan minal iman ya kan katanya. Hubbul watan minal iman. Kan sedikit kita bahas hubbul watan minal iman itu ya magulah ini bukan dari hadis kan, tapi ada syawahid dari hadisnya Bib. Nabi SAW waktu balik dari beberapa perperangan di lewat naik onta, ketika melihat Madinah Nabi SAW langsung menggerak-gerakkan ontanya, senang pas lihat Madinah gitu. Imam Ibn Hajar Asqalani bilang wa fi dzalika dalilun, di sini ada dalil bahwasanya ala azamatil Madinah wa ala, dan juga sunnah untuk senang dengan tanah air, wa ala masyru'iyati hubbil watan. Nah, di sini kita bisa petik berarti cinta tanah air itu hukumnya sunnah ya kawan. Soal Nabi. Allahumma sholli alaihi. Jadi bukan karena perihal apa namanya politik atau yang lain, enggak, emang cinta tanah air, kita sebagai muslimin emang dituntut untuk mencintai tanah air dimanapun itu. Nah begitu Bib. Makanya ya sejauh-jauhnya kita pergi tetap ketika pulang ke tanah air itu ada perasaan yang Betul. nggak bisa digambarkan. Nah ada juga perkataan Hadza Jamil, Ibn Rajab Al-Hambali bilang kalau engkau mau melihat tabiatnya seorang, ini orang baik atau enggak baik, ada orang lamar kerja atau gimana, di antara cara penilaiannya tuh gimana haninuhu ilal watan, gimana rintihannya kepada tanah airnya. Kalau dia ngomongin jelek ke tanah airnya, berarti sudah dari sekarang tolak dia, ini orang jelek sudah. Tapi kalau dia kangen sama tanah air, walaupun tanah airnya tuh hancur atau mundur atau enggak maju, tapi rindu sama tanah air, nah ini orang baik, orang benar. Nah itu di antara tanda watak yang baik, cinta ke tanah air. Iya. Karena lagi marah tuh Bib, netizen jelek-jelekin Indonesia ini, Indonesia itu. Itu berarti bukan bagian dari hubul watan ya Bib. Sahabat ada mukhalif. Bib, baik Bib. Kita mundur ke belakang. Saya dan Ana dan mungkin teman-teman yang lain tuh
penasaran Bib, masa kecil Habib Mujtaba itu seperti apa? Oh. Ini agak lompatnya agak tajam nih, nggak ada bridgingnya. Cuma beneran penasaran Bib, gimana Bib waktu masa kecil antum? Sampai akhirnya antum pindah ke Tarim, belajar di sini. Itu gimana ceritanya Bib? Oke, ini Al-Fakir yakin ya teman-teman semuanya pasti ada cerita. Subhanallah, emang hampir semuanya Al-Fakir kita duduk sama teman-teman, nggak ada orang kecuali pasti ada cerita, ada petualangan lah. Bukan cuma pelajar, baik pun yang ziarah, ya kan? Yang ziarah ke Yaman tuh ada petualangannya, Beb. Betul. Yang kayak antum tahu lah, apalagi pelajar kan. Wa ala kulli hal. Subhanallah, Bapak, semuanya ada cerita dan kisah. Kalau ceritanya Al-Fakir ya nggak jauh beda sama yang lain persis. Teman Al-Fakir lahir di Palembang, Beb. Lahir di Palembang 1988. Oh. Iya. Antum berapa? Aduh, gak enak. Segitu dah, Bib. Oh, segitu deh. Kurang lebih. Anda 89, Bib. Lu sawa antum? Sama, Bib. Oh, gedean dong. Iya, Bib. Lu sawa. Oh. Tuh, Masya Tapi antum gak kelihatan ke 88, Bib. Asli, Bib. Muka antum tuh kalau kata anak zaman sekarang baby face. Allah ya Allah. Setuju nggak? Tuh, bener, Bib. Allah ya. Nanti bocorin rahasianya, Bib. Setelah cerita ini, lanjut, Bib. Baik, Masya Allah. Oh, kita berarti satu generasi, Bib, ya? Oh, iya, makanya. Antum bulan apa nih? Anda bulan Maret, Bib. Oke, iya. Ane Oktober. Oh. Nggak jauh beda. Nggak jauh beda, nggak jauh beda. Tapi ilmu kita jauh beda, Bib. Jauh banget. Gimana, Bib? Apa, Bib? Ala kulli hal. Lahir di Palembang. Ya, apa namanya? Keluarga yang agak sedikit tertutup ya dari masyarakat. Dan itu memang tabiatnya beberapa keluarga yang hadarim yang di Palembang. Ya begitu. Jadi tempat mainnya itu terbatas. Di rumah sama halaman depan rumah. Keluar itu kayak sudah ngeri kalau keluar jalan raya itu, apalagi main ke mall atau itu sudah langka banget lah. Itu jadi itu aja main kita dari kecil kayak gitu. Sore-sore mainnya sama orang tua. Anak dulu kalau sore-sore main badminton sama Walid sama Umi. Iya. Depan rumah gitu. Depan rumah gitu. Ya gitulah. Masuk sekolah TK. TK-nya juga pun depan rumah. Oh. Iya gitu. Depan rumah antum semuanya ada, Bib. Ini makanya. Lapangan. Lapangan. Itu SD SMP itu. Oh, di situ deh. Terus, Bib. Iya, kebetulan di rumah itu emang di wilayah pendidikan SD, SMP, SMA namanya ada. Berarti memang bagus banget, maksudnya lingkungannya udah lingkungan pendidikan, Bib. Sepi tapi sih Bang. Nggak rame gitu. Jadi makanya kurang pergaulan kalau bahasa orangnya. Masa kecilnya gitu. Yang penting kan masa lalu gitu. Taib. Nah, lanjut. Nah, jadi apa? Masuk TK, masuk SD di situ juga. Apa namanya? Dan dulu emang nggak tahu Bebe. Al-Fakir dulu emang kurang bergaul terus terang sama yang lain. Sampai-sampai dan minder kalau ketemu orang lain gitu. Sampai-sampai Umi dulu nyuruh, "Inti kok kayak perempuan ini di rumah tuh main bola, dibeliin baju bola." Biar semangat main bola. Yaudah, mau nggak mau Umi nyuruh main bola jadi back gitu. Oh, iya. Jadi back. Tapi apa? Jadi back. Bolanya datang anak kabur, Beb. Waduh. Ya ngeri. Ya udah. Oke, nggak bisa ini. Akhirnya, Beb. Ya kayak gitu. Jadi berhenti main bola. Berhenti main bola. Ya laku dah. Tapi ya adalah sama teman berapa teman gitu. Terhitung gitu. SD di situ pas depan rumah. Orang-orang SD kalau waktu istirahat mereka ke warung, anak pulang ke rumah. Oh. Belajar tapi Bib ya. Berarti dari kecil belajar banget ya Bib ya? Belajar di SD. Enggak. Belajar di SD. Maksudnya sama ilmu tuh dari kecil udah kayak orang biasa Bib. Belajar di SD balik ke rumah. Dan waktu itu memang Umi sama Walid itu apa namanya? Bener-bener ngasih waktu banget jadi Umi dulu Al-Walidah Allah yarhamha, beliau tuh ustazah dan Walid ustaz. Umi dulu sebelum punya anak itu banyak ngajar di tempat-tempat. Setelah punya anak itu semua cancel. Jadi khusus sama anak aja. Sampai jadi bahan omongan orang lain. Karena fokus untuk didik anaknya. Wah, Al-Walid waktu itu kerja di toko kitab. Pulangnya sore. Ya malam gitu kalau udah di rumah tuh maghrib itu harus di rumah semua. Maghrib kan main seru-seru biasanya. Maghrib nggak masuk rumah itu anak pernah Bib. Anak sama ukhti kakak yang gede yang perempuan. Gara-gara telat masuk rumah sudah maghrib
dikunci sampai nangis-nangis depan rumah itu. Ya Allah. Nggak dibukain sampai jam 10 malam. 10 malam Bib. Udah di depan 4 itu. jam. Ya Umur nggak berapa pulang tuh, lagi. Bib? Nah, ya kecil banget tuh, Bib. Masih berapa itu? Masih 6 tahun 7 tahun lah. Oh, Umurnya Masya Allah segitu. disiplinnya Bib. Emang apa? Dan wilayah itu cuma di kampung itu Bib, cuma ada 4 rumah di gang itu ya. Dan semuanya dari habaib. Ada Al-Faqih, yang ada bin Syahab, ada juga bin Syahab juga di situ. Gitu. Dan semuanya kalau maghrib itu baca rotib semuanya di rumah-rumahnya. Ya, yang namatul gadim, hadarim-hadarim yang dulu kayak gitu. Maghrib baca rotib sampai isya baru murojaah tuh. Yang murojaahin pelajaran ya Walid yang murojaahin, Umi yang murojaahin juga. Jadi kayak gitulah. Sampai kelas 6. Nah, ini ceritanya. Wah, seru nih. Pas kelas 6, Beb. Pas kelas 6 SD nih ceritanya. Nggak tahu gimana ceritanya tuh Walidi dapat kabar ada orang baru pulang dari Hadramaut. Dia buka pondok pesantren. Mau nggak anak ente ikut? Oh, mau. Walidi, soalnya Walidi dulu tamatan pondok dan akademi juga. Dulu mondok di Darun Nasyiin, habis itu ke Gontor dan tamatan Gontor. Dulu sebelumnya di Jamiat Khair, dulunya ila akhir. Katanya Bismillah. Diiyain sama Walidi. Oke, pas Walid balik ke rumah, dia bilang, "Inti mau nggak mondok?" Mondok di mana? Ada orang dari Hadramaut. Ana enggak paham itu apa itu Hadramaut. Sama. Oh, apa itu arti mondok? Gimana ceritanya? Di SD nih, baru masuk kelas 6 sehari gitu, ana ingat. Dia bilang Bismillah, mau, semangat Bismillah. Nah, Umi dulu nggak mau. Oh, berat ngerasain tuh. Berat. Wah, jangan, ini tanggung nih, SD-nya belum selesai. Iya. Setahun lagi dia paling tamatin deh SD-nya biar dapat ijazah katanya. Betul, tunggak tanas dulu kan Bib. Tunggak Tanas ya, Angkatan kita kan masih tanas ya Bib. Tanas namanya betul. Ini semua angkatan nggak sih kita? Iya. Ini Genset. Oh, gitu. lanjut Bib. Tanggung nih setahun lagi kan tanas. Setahun lagi. Enggak mau. Enggak mau. Akhirnya sudah dari hari itu anak nggak sekolah lagi, nggak mau sekolah lagi. Masuk kelas 6 cuma sehari. Itu akhirnya apa? Oh, justru antum yang pengen banget ke pesantren. Pesantren. Allah. Ya, Umi nekan enggak, ente sekolah aja deh. Akhirnya dia bisa Umi. Kalau ente sekolah, anak kasih komputer. Oh, dulu kan komputer tuh kayak wah banget. Wah, gitu. Bener Bib, tahun 99 berarti ya? Iya, betul. Itu 99 itu. Iya. Pas banget 99. Masih gede komputer itu Bib. Gua gede, masih dulu pakai apa namanya itu? Disket. Disket. Wah. Pakai disket. Ini yang lain nyambung nggak Bib? Wah, dulu tuh, Ini Bib. beda generasi dikit. Lanjut Bib. Tapi subhanallah, enggak tergerak. Oh, gitu. Jadi disket tuh kotak. Kotak. Paling cuma 125 kilobyte. Kilobyte. Nah, betul, kecil. kecil banget. Buat foto giga juga habis tuh. Lanjut Bib, apa Bib? Nah, akhirnya dari situ udah nggak ada minat lagi untuk ke SD. Apa yang terjadi? Itu Beb, guru-guru SD, kepala sekolah datang ke rumah. Oh, nanyain. Antum berarti di SD-nya tuh udah berprestasi mungkin Bib. Ya, enggak. Karena anak pernah di posisi antum, guru anda gak ada yang datang Bib. Jauh Bib. Lanjut Bib, apa Bib? Itu datang semua ini, kenapa ini kok berhenti sekolah, sayang tinggal setahun lagi ntar buku raportnya dilihatin segala macam. Waduh, nggak mau, udah dag fikoro kalau bahasa sini. Dag fikoro mondok sudah nggak mau lagi sekolah, nggak suka lagi. Dianji nggak mau, ya sudah gimana lagi. Ya, Walid sebenarnya yang belain cuma Walidi dulu. Abah yang belain, nggak apa-apa mondok. Dulunya Abah juga gitu soalnya. Dulu bahkan Abah tuh umur berapa ya? Kelas 3 SD Beb, merantau. Udah mondok. Merantau ke Jamiat Khair dulu. Oh, Masya Allah. Iya, umur dulu berapa? Umur 6 tahun 7 tahun. Merantau sendirian lagi. Sendirian. Ini aneh waktu itu umur 9 tahun. Iya. 9 tahun kelas 6 SD. Ada zaman ya, bukan kayak sekarang. Oke, ya sudah. Ditertipin akhirnya sama rombongan yang berangkat mondok akhirnya Beb. Di mana tuh Bib? Oke, pertama mondok di Bogor Beb, di Bogor. Jauh dari Palembang Bib. Ya lumayan. Naik bis. Iya, nyebrang betul, nyebrang Bakahuni Merak. Benar. Nah, semenjak 9 tahun tuh Beb ya. Itu anak enggak lihat Palembang lagi kecuali setahun sekali. Sampai liburan. Iya, liburan. Sampai berangkat ke Hadramaut udah enggak ke Palembang lagi. Makanya kalau orang bilang inti kalau taruh di Palembang, aneh enggak bisa pulang. Kayak juga pakai Google Map ya. Enggak tahu menahu jalan, ya cuma jalan lorong masuk ke rumah. Iya. Ya itu toh yang tahu. Keluar dikit, aneh enggak bisa pulang.
Masya Allah. Memang nggak tahu mana tentang Palembang. Kalau ditanya tentang Jakarta, tentang Bogor mungkin lebih paham Bogor Tapi sama Jakarta. apa yang menguatkan antum, Bib? Karena kan di usia-usia segitu tuh Iya. susah untuk pergi jauh dari orang tua, apalagi dari Bogor ke Palembang kan beda pulau tuh, Bib. Iya. Pulang setahun sekali. Kurang sama sekali. Awalnya itu ini Beb ya. Awalnya itu waktu sono, ya emang nggak tahu gimana cerita tekad. Tekad pengen belajar segala macam. Sama teman-teman juga. Rombongan waktu itu. Yang ditertipin di pondok yang barengan kita 3 orang Palembang. Al-Fagir sama ada seorang namanya Akhuna, Ustadz Ridho Assegaf. Sekarang Masya Allah beliau. Ustadz Ridho Assegaf dan juga satu lagi. Zaki Al-Habsyi. Bukan. Oh, bukan. Oh itu Dia Palembang juga, Bib. itu antum harus buat halaga khusus Beb. Oh, Ceritanya Masya Allah beliau. bulan depannya kita bikin Masya lagi. Allah. Ustadz Habib Zaki. Ada sudah. Lanjut, Bib. Apa? Nah dari situ Bib, ya 3 orang kita. Yang satu Najib namanya, Najib Al-Habsyi. Nah di situ pertama ditaruh di pondoknya sehari atau 2 hari di pondoknya Habib Ja'far bin Muhammad Bagir Attas. Akhirnya dipindahin ke Cipayung, pondoknya Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Attas. Nah, Cipayung, pondok Habib Umar. Itu masa hidup beliau masih ada waktu itu. Di akhir-akhir hayat sudah beliau itu. Yang megangnya waktu itu Habib Mundir. Itu sak pondok gede itu. Tahun Iya. 2000-an ya, Bib? Itu 99. 99. 99. Karena di situ Beb, itu santrinya kita bertiga nih, bocah. Semua anak kecil semua 3 itu. Oke. Yang lain ada 5 orang. Santri pancingan kalau bahasa orang dulu. Orang buka Iya, pondok, enggak ada santrinya, minjem santri pondok lain. Iya. Santri pancingan dari pondok Al Khairat dulu 5 orang dipanggil dari sana. Jadi 8 orang. 8 orang. Angkatan pertama dong, Bib? Itu ya Allah gede pondoknya. Gede. Dan enggak ada kecuali 8 orang itu. Yang ngajar Habib Mundir sendirian semuanya. Jadi full sehari semalam Habib Mundir ngajar. Masya Allah. Itu Habib Mundir baru pulang dari Hadramut kan. Emang ada cerita panjang tuh Habib Mundir sama Habib Umar bin Hud gimana lu ala tawil arid di situ. Nah di situ Al-Fagir lihat Masya Allah sosok yang Masya Allah Habib Mundir tuh benar setiap hari kita pagi siang malam sama beliau terus belajarnya yang ngajar fikih beliau, yang ngajar nahu, yang ngajar anak ingat tuh Aqidatul Awam. Fikih juga beliau. Sore-sore kita ngaji roha. Semuanya itu kayak ente belajar sirah. Masya Allah. Semuanya kembali ke Nabi SAW. Oh, Nih, belajar fikih kayak kita belajar sirah, belajar akidah, sirah juga. Semuanya kembali ke Nabi SAW. Itu Masya Allah, sosok Habib Mundir Masya Allah berkata. Waktu itu belum ada yang kenal Habib Mundir, Beb. Iya. Iya kan, nggak ada Dan yang cuma kenal. 9 orang, Bib. 9 orang. Eksklusif banget itu. Enggak sih. Kita dulu masa kecil ya, hobinya main, Beb. Iya. Sore-sore itu main. Entah ada basket, ada itu Masya Allah pondoknya gede luar biasa, Beb. Nah, setelah seminggu 2 minggu di situ, dapat kabar Al-Habib Umar bin Hud meninggal. Yang punya pondok itu. Ya dibawa kita akhirnya bocah-bocah nih, dibawa ke Condet untuk menghadiri pemakaman. Hadir pemakaman beliau. Nah, dari semenjak itu pondok ditutup. Yang dari Bekasi pulang ke Bekasi. Yang kita, mau kemana? 3 orang nih. 3 orang ini nih. Balik lagi ke Habib Ja'far bin Muhammad Bagir Attas. Nah dulu pondoknya Habib Ja'far namanya As-Salafi. Nah ini yang bangunnya Habib Hud. Oh ini Habib Rahman. Allah ya ta'ala umar. Hayakumullah Habib, ahla wa sahla. Naam, hada عندنا ولده. Hai Abdul Rahman bin Hud. Naam. Insyaallah. Allahu Akbar. Allah. Syukran Habib, syukran. Ahla wa sahla. Nah kan Habib Hud yang bangun pondok itu. Itu Masya Allah Habib pondok. Dulu yang megang pondok itu sebelum Habib Ja'far tinggal di situ itu kiai. Namanya Ustadz Maksum. Asli orang Jawa. Nah, tapi beliau tamatan Lirboyo kalau tidak salah. Ngajar di situ dan nikah sama orang situ untuk situ akhirnya. Jadi dulu tuh sebelum Habib Ja'far pindah, Habib Ja'far ini adiknya Habib Hud. Nah, sebelum Habib Ja'far pindah ke situ, Ane dulu ngaji sama kiai-kiai itu. Kiai Maksum. Ada ajengan yang di bawah, ada ajengan yang di atas. Apa namanya? Ngajinya pakai pola Jawa itu, utawi, iki, iku. Nah, syuf mandinya mandi di kali. Iya. Mandi di kali. Walaupun pondok itu ya Masya Allah mewah lah pondoknya. Enggak gede tapi mewah. Ada kayak modern lah. Nah. Tapi enggak, kita karena bihukum kita nyampur sama orang kampung. Jadi kita ikut orang kampung semua di situ. Nah, dan enggak ada yang dari luar Jawa kecuali 3 ini. Sama atau lagi orang Banjar 4 ini. Jadi pagi-pagi kita ke kali. Mandi di kali. Tamam. Habis itu ngapain? Nyangkul. Nyangkul. Itu tertib dari pondok, Bib, atau inisiatif aja? Enggak, dari pondok. Oh, dari pondok. Nyangkul. Nggak, siapa tahu kan. Kan kita nggak tahu. Nah, Siapa tahu iseng deh nyangkul lah. Siapa tahu.
Diajarin nyangkul tuh. Habis itu kalau sore kita mancing belut. Oh iya. Oh iya. iya, mancing belut di sawah. Ora sih, Bib. Makasih. Habis itu bikin saung. Oh, Bikin saung. ini teman-teman yang belum tahu saung Gazebo. dari bambu Bubuk, biasanya. dari bambu, betul. Tahan 5 tahun tuh. Kalau dari besi lebih lama lagi. Ajib. Lanjut deh. Habis itu ya kalau masak nasi liwet tuh, Be. Oh Nasi iya. liwet pakai ikan teri itu. Waduh enak tuh. Oh, apa nggak pakai piring, nggak pakai apa tuh? Daun Daun pisang. pisang. Dibalik. Oh, iya betul, dibalik. Apa namanya tuh? Masak apa? Singkong. Singkong. Kalau cemilannya pala. Buah pala itu. Oke. Ya gitulah. Kita apa gitu. Jadi orang Sunda. Ngajinya mengaji bahasa Jawa, jadi orang Sunda. Tamam. Dan itu kita nyampur Bib, sama orang kampung. Wah, nggak ada beda habaib sama nggak nyampung bareng kita. Oh, itu nikmat dulu. Bib. Walaupun kadang-kadang ada kiai yang nanggung makan kita sehari 2 kali. Gitu. Di situ gitu ya. Kiai Hatan namanya. Ada empok, nah ada empok juga Bib. Empok Betawi dong, Bib. Bukan empok nih perempuan. Iya. Maksudnya Iya, bahasa empok ya. Teteh kalau bahasa kita. Kalau bahasa Sunda teteh. Masya Allah orangnya. Semuanya Masya Allah, Bib. Itu anak masih kecil, Bang. Masih 9 tahun dulu, Bib. Tidak tahu apa-apa dulu. Belajar di situ. Ala kulli hal, nyampur gitu. Jadi kayak orang Sunda, sudah nggak ada bedanya antara kita sama mereka. Itu awal-awalnya bertah, tapi akhirnya apa? Balik ke Palembang Ramadan, ya kan? Ini kayak biasa nih. Balik ke pondok lagi, nggak betah langsung. Iya kan ya? Nangis pengen pulang. Benar. Nah, di masa-masa itu subhanallah Habib Ja'far datang. Habib Ja'far bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas, adiknya Habib Hud. Beliau datang di situ. Masa-masa itu beliau belum punya anak. Beliau sama istrinya tinggal di situ. Akhalah Syifa. Nah, dan kita jadi anak angkatnya. Seakan-akan jadi anak angkatnya. Yang khidmah ke beliau. Kita 3 ini. Kadang-kadang kalau hari Sabtu Minggu beliau balik ke Jakarta, kita dibawa. Sama istrinya dibawa ke Taman Mini. Main bambu mekar. Urak sih Bib dulu. Jadi kayak anak angkat sudah gitu. Ala kulli hal. Akhirnya sama Sayyidil Habib Ja'far di situ. Itu Masya Allah beliau benar-benar mendidik, Masya Allah. Ngebleng kita sawa-sawa belajar nahunya ininya. Masya Allah Al-Faqir beliau punya jasa besar kan Al-Faqir itu Habib Ja'far benar-benar ngebentuk. Masya Allah. Tapi nggak lama beliau itu, 1-2 tahun sakit karena nggak kuat dengan cuaca Bogor yang waktu itu masih dingin banget, dulu betul. Dingin ya. Sekarang sudah panas Bib, banyak angkot. Masya Allah. Bib, satu pelajaran yang antum paling ingat sekarang ini dari beliau apa Bib? Dari Habib Ja'far. Itu Masya Allah Bib, yang ana lihat dari beliau itu benar-benar kalau mendidik beliau tuh Bib. Dan yang paling nikmatnya dengan beliau itu banyak jalsah khosohnya dengan beliau, bukan di pelajaran ya. Beliau kalau keluar pas balik ke mana ke pondok itu langsung jalsah sama tulab. Gimana kabarnya? Ini yang paling ngena sama kita. Itu dia. Ini kadang-kadang teman-teman duduk dengan murid itu bukan cuma di kelas ya. Kadang-kadang yang lebih mengena itu jalsah yang khosoh atau jalsah yang umum itu lebih mengena di pribadi seorang pelajar daripada kelas. Ini yang Al-Faqir rasain dari beliau. Itu Bib. Dan kita ditanamkan benar-benar kalau ilmu itu harus sungguh-sungguh, hafalan, murojaahnya dikasih. Itu memang beliau tuh tafarruh juga untuk kita Bib. Masa-masa itu belum ada yang kenal beliau. Jadi benar-benar tafarruh untuk belajar. Yang paling Al-Faqir lihat dari beliau ini ketawaduannya dan benar-benar duduk sama pelajar itu, keseharian dengan pelajar. Itu yang paling Masya Allah Bib. Cuma 2 tahun beliau di situ. Habis itu balik ke Jakarta. Sempat kita juga tinggal di Jakarta Bib, di Kebun Nanas dulu. Bersama siapa? Sama Habib Ja'far nih. Bersama Habib Ja'far. Karena beliau nggak kuat di Bogor, akhirnya santri-santrinya pindah ke Jakarta. Sempat di Jakarta nih setahun bro. Itu pas main di Jakarta Bib, tinggalnya di Kebun Nanas di As-Salafi. Ketemu sama Habib Abdurrahman. Itu Masya Allah beliau tuh. Beliau masih kecil tuh Bib. Iya masih ingat banget. Berapa tahun Bib di situ Bib? Setahun. Di Kebun Nanas. Di Kebun Nanas ngaji sama Habib Ja'far, dibawa sama Habib Ja'far kemana-mana maulid gitu. Nah juga di Jakarta itu Bib, kita gaul sama orang-orang Jakarta juga. Dulu tuh gaul tuh biasa ya, nggak kayak sekarang. Wah jangan hati-hati bergaul sama orang. Dulu Masya Allah kebanyakan orang baik. Insya Allah baik terus, Insya Allah di mana-mana baik semuanya Insya Allah. Dulu Bib, kita sering main ke Cipinang, ke sono sini. Kalau sebelum pulang ke Indonesia main di Cipinang dulu. Nah dari situ Al-Faqir ngambil bahasa Betawi. Dulu orang lihat itu Betawi ya, bukan Palembang, nggak ada bahasa Palembang sama sekali. Di Betawi tuh, gara-gara ini. Jarang pulang.
Setahun sekali. Bib. Ngumpulin sama orang Betawi, Betawi yang benar-benar Betawi gitu. Iya ya gitu ngomongnya. Iya. Wah gitu lah pokoknya Betawi kental banget. Hmm. Dan nginep di situ. Dan juga diperintahin sama ya guru-guru sekalian dakwah. Karena di Cipinang Bib, kita dakwahnya di mana? Di mana? Di mana? lapas. Oh, dekat ini saat dekat LP Cipinang. Di belakang LP Cipinang. Oh. Iya, iya, iya. Rumah teman kita di situ, di Agus namanya. Di situ deh. Ah, Gus. Lanjut Bib, apa Bib? Oh, dakwahnya di lapas, dibawa ke sono. Kalau ada waktu kosong disuruh ceramah di masjid. Oh, Bib, kalau dakwah di lapas tuh gimana Bib? Di masjidnya terus atau iya, gimana biasanya iya, Bib, di masjid. kegiatannya? Iya, di masjid. Dulu cuma itu ke masjid ketemu sama disuruh ceramah gitu. Jadi kan lucu anak kecil ceramah gitu. Kayak gitu jadinya. Gara-gara itu dibawa ke lapas, dibawa kemana? Wah temenan ini munsyid. Di Anggosida. Oh masya Allah Bib. Anak kuliah setahun di Jakarta. Balik lagi ke Bogor. Balik lagi ke Bogor setahun lagi. Nah di situ masa-masa itu kembali ke awal-awal lagi. Main di kampung lagi. Ada juga beberapa guru-guru yang baru dibawa ke sono. Sampai akhirnya tibalah cerita ke Hadron. Minum dulu Bib. Ya, siap. Minum syahid dulu. Sama Bib. Iya Karim.